Hari ini saya sedang berada di Kelompok Tani Harapan, Desa Bojong, Kecamatan Kalibener, Kabupaten Sukabumi. Nah, kali ini sahabat pertanian semua, kita akan praktek pembuatan PGPR atau Plant Growth Promoting Legibacteria. Atau secara simpelnya itu adalah bakteri yang ada di sekitar rizosfer atau perakaran tanaman. Nah, diharapkan PGPR ini bisa menjadi salah satu pupuk hayati atau juga pestisida biologi yang bisa dijadikan untuk memacu pertumbuhan tanaman. PGPR ini memiliki fungsi sebagai yang pertama itu sebagai biofertilizer atau sebagai penyedia pupuk. Karena ketika tanaman diaplikasikan dengan PGPR bisa memacu atau menyediakan pupuk yang di alam itu terurai sehingga bisa termampangkan oleh tanaman. Yang kedua, fungsi dari PGPR yaitu sebagai bioprotection atau sebagai pelindung tanaman agar lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit tanaman. Selanjutnya, PGPR juga memiliki fungsi sebagai fitohormon atau hormon pemacu pertumbuhan. Ya, kita tahu bahwa dalam PGPR terdapat ribuan bahkan ratusan bakteri sebagai fitohormon seperti Pseudomonas, Bacillus dan lain-lain. Kali ini kita akan praktek menggunakan akar bambu. Kenapa akar bambu? Karena kita ketahui bahwa akar bambu salah satu tanaman yang pertumbuhannya tidak pernah terserang oleh penyakit. Diharapkan dari penilaian tersebut kita ketahui bahwa diduga di dalam akar bambu itu terkandung bakteri-bakteri yang menjadikan tanaman tersebut tidak terserang penyakit. Sebenarnya untuk PGPR sendiri tidak selalu atau tidak semerta-merta ya mesti akar bambu. Kita bisa menempatkan tanaman lain yang pemikiran kita itu bahwa tanaman tersebut itu sehat di antara tanaman yang sakit. Jadi kita kalau menemukan ada tanaman dalam satu hamparan tanaman sehat di antara tanaman yang lain yang sakit, nah itu bisa kita jadikan bahan untuk dijadikan PGPR. Untuk bahan-bahannya untuk kali ini kita akan membuat sebanyak 25 liter, yaitu akar bambunya sebanyak setengah kilo. Ya. Akar bambu sebanyak setengah kilo, kemudian terasinya sebanyak setengah kilo, kemudian ada dedak halus yang sudah disaring itu sebanyak 3 kilo, kemudian gulanya bisa gula putih atau juga bisa gula aren, asalkan gula tersebut tidak menggunakan bahan pengawet. Dengan banyaknya yaitu sebanyak 800 gram atau hampir sekilo ya, kurang 200 gram. Kemudian selain itu juga kita butuh kapur sirih. Nah, fungsinya itu untuk menetralkan kandungan asam yang ada dalam media yang akan kita gunakan. Sebenarnya untuk PGPR itu bakterinya tersedia di dalam akar bambu. Nah, akar bambu ini mengandung ribuan bakteri, baik bakteri endofit, kemudian entomopatogen, kemudian ada kamir, ada yeast dan lain-lain. Nah, untuk memperbanyaknya kita menggunakan media yaitu dari dedak sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada dari terasi sebagai sumber protein dan juga gula atau sukrosa ya sebagai sumber gulanya. Nah, cara pembuatannya nanti terlebih dahulu kita mengambil atau mengeksplorasi akar bambu. Usahakan akar bambunya yang ada di sekitar kita gitu ya. Jangan kita mau buat PGPR di Sukabumi ngambil akar bambu dari Bandung misalkan, jangan. Karena nanti bakterinya tidak spesifik lokasi. Jadi kalau mau bikin di desa A ya usahakan akar bambunya dari desa A. Nah, akar bambu ini diambil di sekitar perakaran akar bambunya, kemudian dipotong kurang lebih panjangnya 2 cm dan difermentasi dengan air selama 3-4 hari. Nah, air yang digunakan itu harus air sumur
Jangan air pump, karena kalau air pump biasanya mengandung favorit. Nah, air sumurnya itu harus sudah matang atau sudah direbus terlebih dahulu, kemudian dibiarkan dingin, baru ditambahkan dengan akar bambu itu difermentasi. Nah, setelah 4 hari kita fermentasi, baru kita membuat media untuk perbanyakannya dengan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Nah, bahan-bahan yang tadi saya sebutkan seperti dedak, gula, terasi, kemudian kapur itu direbus dalam air. Kalau tadi yang saya sebutkan bahannya 3 kilo, ya setidaknya berarti airnya 25 liter. Nah, 25 liter itu dengan total nanti dengan air sebagai biangnya. Kalau misalkan kita biang akar bambunya 5 liter, berarti kurangnya 20 liter. Nah, nanti kita rebus bedaknya itu di dalam air 20 liter. Setelah direbus sampai mendidih, airnya dibiarkan dingin. Setelah airnya dingin, baru nanti kita saring. Setelah kita saring, baru nanti ditambahkan air rendaman akar bambu. Nah, nanti kita masukkan ke dalam wadah, mau ember, mau jerigen, pokoknya bebas wadahnya, yang penting dia tidak harus tertutup ya, tidak ada udara gitu. Nah, kita fermentasikan selama minimal 2 minggu, baru nanti kita bisa aplikasikan di lapangan. Nah, selama 2 minggu itu, kalau misalkan tidak menggunakan aerator, kita harus setiap hari atau 2 hari sekali kita buka tutupnya, karena dalam proses berkembang biaknya bakteri itu biasanya ketika bereplikasi, bakteri mengeluarkan gas. Nah, kalau misalnya kita tidak buka, biasanya akan mengeluarkan gas. Si wadahnya itu pasti akan penuh dengan udara. Makanya setiap hari kita harus buka wadahnya. Kemudian kita goyang-goyang si wadahnya itu agar untuk mempercepat si bakteri bereplikasi. Setelah 2 minggu baru kita bisa gunakan. Nah, untuk PGPR sendiri kegunaannya sangat banyak. Bahkan di beberapa wilayah itu PGPR bisa menggantikan pupuk kimia sampai 50%. Apabila dari mulai semai atau bibit sudah diaplikasikan. Contohnya untuk aplikasi di padi misalnya, dari mulai perendaman benih, kemudian di persemaian, kemudian di pertanaman minimal 4 kali. Nah, itu kalau penggunaan itu sudah dilakukan, maka penggunaan pupuk kimia bisa ditekan serendah mungkin. Untuk di tanaman sayuran juga sama, untuk pengecoran juga untuk penyemprotan bisa digunakan, dan itu bisa menekan baik penyakit ataupun hama, karena dengan aplikasi PGPR biasanya tanaman itu bisa lebih tahan terhadap serangan OPT. Baik, itu untuk proses pembuatannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.